Jurisprudensi itu bahwa Bambantri dan Gus Nur itu mendapatkan amnesti dari Prabowo. Artinya untuk kasus ini mereka berdua ini di mata Prabowo itu tidak bersalah gitu loh. Orang juga udah bisa bedain mana foto Jokowi, mana foto orang lain. Ya kan? Dulu berkacamata, sekarang tidak. Dulu berkumis, sekarang tidak. Kalau di zoom gede fotonya itu hidungnya aja beda. Giginya tongkol. Kupingnya aja beda, giginya beda, banyak lah. Maka selama ijazah itu tidak dibuktikan kebenarannya di dalam pengadilan, walaupun 8 orang ini dipenjarakan seumur hidup, misalkan, isu ini tidak akan berhenti, akan muncul ratusan rakyat, ribuan rakyat, jutaan rakyat akan memperkarakan ini. Berada di ini ada ratusan aktivis hari ini bergabung, baik aktivis rakyat, aktivis gerakan, ini ada Mama RM juga hari ini juga. Aktivis buruh lintas federasi juga akan hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka mengawal pemeriksaan Roy Suryo, Rismon Sianipar, terus kemudian Dr. Tifa yang hari ini dikawal oleh Bung Aka ya? Iya, Bung Aka dan teman-teman. Bung Aka CR. Bung Aka dan kawan-kawan. Iya, di bawah. Hari ini karena kasus ini menurut kita membuat hukum Indonesia saat ini menjadi sangat tidak waras. Iya, betul. Ini sudah keterlaluan karena hasil sebuah penelitian, hasil sebuah sumber-sumber yang disampaikan secara ilmiah, tentu saja berbasis data dan fakta aktual. Ini malah hari ini harusnya kasus ini dibuktikan dulu ijazah asli Jokowi itu di PT UN sesuai arahan daripada tim reformasi Polri yang disampaikan oleh Pak Jimli maupun Mahfud MD. Nah ini sekaligus ujian bagi institusi kepolisian, ini benar-benar harus direformasi karena udah seperti ini. Dan saya kira pihak kepolisian salah menerjemahkan pesan Pak Prabowo ketika dia menyatakan bahwa tanggung jawab saya. Ya kan, seolah-olah Pak Prabowo mendukung Jokowi gitu loh. Padahal Pak Prabowo sendiri udah menyampaikan saya tidak pernah di bawah tekanan siapapun, ya kan, di bawah tekanan Jokowi. Nah maka setelah ditetapkan tersangka yang 2 klaster ini, ada 3 orang dan 5 orang, di mana di klaster kedua itu ada Bu Kurnia dan Pak Rijal Padilla dan kawan-kawan, ya kan. Istana sepertinya mengambil reaksi juga dengan lantas kemudian melantik tim reformasi Polri karena seolah-olah Polri hari ini masih di bawah kendali Jokowi dan kawan-kawan. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Nah makanya sorenya jam 2 ditetapkan ini tersangka, jam 4 kemudian mendadak Pak Prabowo melantik tim reformasi Polri. Nah, tentu saja harus dibaca bahwa sebenarnya pemerintahan Prabowo itu tidak suka dengan situasi yang terjadi hari ini. Dan Pak dari pihak kepolisian juga harus ingat bahwa ada pesan-pesan Prabowo sebelumnya di pidatonya bahwa janganlah suka cari-cari pasal untuk mengkriminalisasi seseorang. Ini yang kayaknya luput dan lupa oleh para aparat kepolisian kita ini. Tolonglah, artinya jangan lagi institusi kepolisian ini dimanfaatkan, diperlakukan seperti ketika Jokowi berkuasa, menjadi alat kekuasaan untuk membungkam suara rakyat. Kalau ijazahnya palsu ya sudah, buktikan aja di PT UN. Buktinya hari ini Jokowi yang selalu berjanji akan hadir di pengadilan membawa ijazahnya tidak pernah tuh di Solo, tidak pernah. Dan kedua juga jurisprudensi itu bahwa Bambantri dan Gus Nur itu mendapatkan amnesti dari Prabowo. Artinya untuk kasus ini mereka berdua ini di mata Prabowo itu tidak bersalah gitu loh. Diberikan amnesti karena tidak sepatutnya apalagi ini urusan-urusan kayak begini tiba-tiba menggunakan tangan kepolisian, tangan aparat, tangan penyidik untuk kemudian mengkriminalisasi rakyat Indonesia yang sedang menyampaikan, menyuarakan kebenaran, ya kan? Itu yang kayaknya makanya kalau kita berdasarkan statement Pak Jimli dan Mahfud MD bahwa ya polisi
itu bukan tempat untuk melegitimasi atau menyatakan ijazah Jokowi ini asli atau sah. Itu kewenangan daripada pengadilan. Dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Maka harusnya perdata dulu dong. Ya, Jangan buktikan di situ. Nah, Jokowi datanglah kau di situ. Woi Jokowi, kau datang itu ke pengadilan. Nah, bawa itu ijazah kau itu. Jangan esek di media sosial udah rame. Orang juga udah bisa bedain mana foto Jokowi, mana foto orang lain. Ya kan? Dulu berkacamata, sekarang tidak. Dulu berkumis, sekarang tidak. Kalau di zoom gede, fotonya itu hidungnya aja beda. Dulu giginya tongkol. Kupingnya aja beda, giginya beda, banyak lah. Udahlah. Jadi netizen-netizen yang umum-umum juga udah bisa membedakan mana foto asli, mana foto abal-abal. Ya betul, betul. Gitu loh. Betul. Jadi seharusnya Jokowi ya kan, dan bahkan penyidik sampai memeriksa 173 saksi hanya untuk melegitimasi bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya. Itu saya kira keliru. Betul. Ya kan, keliru. Ngapain sih kalau benar-benar memang asli ya bawa aja, perlihatkan. Kemudian apalagi ini dia dilakukan uji forensik dan segala macam. Jadi membenarkan ijazah Jokowi asli itu harus juga dengan cara-cara yang ilmiah. Kalau nggak berani datang ke pengadilan bawa ijazah, ya wajar lah rakyat Indonesia curiga ijazah Jokowi palsu. Ya kan? Benar. Nah, makanya ketika 8 orang ini ditersangkakan, ya publik marah. Iya. Aktivis bereaksi cepat karena ini bertentangan dengan amanah dan cita-cita reformasi Polri yang kemarin dibentuk oleh Prabowo. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pak Mahfud MD kita ingatkan, dan Pak Jimli, Anda menjadi tim reformasi Polri, selamat datang di sarang penyamun, begitu kan? Berhati-hatilah dan tolong Anda dengarkan, karena setahu saya sampai hari ini masih banyak polisi-polisi yang baik, yang peduli terkait masalah citra institusi kepolisian. Institusi kepolisian tidak boleh dijual marwahnya, martabatnya hanya untuk satu orang kayak Jokowi. Betul. Ini ada apa? Ini permainan general, permainan elit-elit. Jangan korbankan institusi dong. Ya, institusi itu tidak bisa disalahkan. Yang salah itu oknum-oknumnya. Ya pasti yang punya pengambil kebijakan di dalam. Ya pengambil kebijakan di dalam ya pasti pimpinan-pimpinan mereka lah. Ya jenderal-jenderal ini. Ya kan? Itu yang punya. Kalau yang kopral-kopral di bawah manut aja. Apa kata atasan. Gitu loh. Jadi tolong jangan sampai instansi kepolisian ini yang sifatnya mengayomi, melindungi, dan apalagi menjaga tribratanya itu, martabat dan marwahnya hilang. Karena masih banyak polisi-polisi, baik itu yang aktif maupun tidak aktif, ingin agar polisi ini kembali ke rakyat. Kembali ke tangan rakyat, kembali bersama rakyat, kembali menghormati rakyat, kembali menghormati hak-hak supremasi sipil. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum udah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Apalagi ini disampaikan by data secara ilmiah, bahkan ada bukunya, ya kan? Masih aja dikriminalisasi. Ini sontoloyo. Ya. Ini sontoloyo. Ini harus diluruskan. Ya. Maka hari ini kita semua sambil berkabar ya, tolong diundang semua kawan-kawan yang menonton tayangan ini, yang mungkin lagi rapat, yang masih santai-santai di kantor sekretnya masing-masing. Ya, ini Pak Arif udah datang di sini, Pak Rudi udah datang juga di sini. Beberapa pimpinan-pimpinan ASB, mungkin juga kita juga saling akan mengkonfirmasi. Kita hari ini ngumpul ngopi-ngopi di Polda Metro Jaya. Kita kawal mereka. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang rakyat yang ingin menunjukkan kebenaran ijazah palsu Jokowi ini, mudah-mudahan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik, ya kan? Karena udahlah, ini sandiwaranya Jokowi saja ini, udah, ya kan? Ini udah sandiwaranya aja lah. Ya kalau memang Jokowi memang benar, sekali lagi kita himbau juga kepada kau Jokowi yang ada di Solo, kalau kau dengar ini, tolong kau itu bawa ijazah kau, bawa ke pengadilan. Kasih lihat di situ. Jangan kau cuma omon-omon aja. Katanya ijazahnya udah dipegang Polda Metro Jaya. Tetapi kemarin si termul datang ke sana, lu perlihatkan ini dipegang aja. Wah, dong, ini bohong terus. Jadi tidak mungkin
keaslian ijazah Jokowi itu hanya dilindungi dengan cara-cara bohong, manipulatif, dan penuh dengan cara-cara licik yang tentu saja kita amat sayangkan. Jangan sampai merusak marwah dan martabat juga wibawa institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Ya kan? Ya. Ya kalau memang nggak bisa ya udah Pak. Ya betul. Pecat aja. Saya setuju dengan pendapat Susno Duaji. Polres-polres yang Kapolres ke atas itu tidak bertanggung jawab. Yang merusak citra Polri, udah suruh pensiun dini aja. Ya kan? Karena tidak mungkin juga kita bikin kayak di Georgia, semua polisi dipecat. Kita di sini, kita di tempat ya kan? pohon. Atau seperti di Brasil, Waalaikumsalam. Kita, semua polisi kamu lewatin kantin, nah ketemu kita, nggak mungkin. yang tempat Tapi biasa. mari kita ke depan membangun institusi kepolisian ini. Kenapa? Ya kan? Rizky, kamu pakai voice note. Membangun institusi Ya, kepolisian Rizky menjadi pakai lebih voice baik note. lagi ke depan. Karena ini bentuk Ibu nggak evaluasi. dengar, Ibu nggak dengar. Dan pakai ini voice note. tantangan reformasi Polri hari ini yang baru dibentuk dilantik kemarin, yang dipimpin diketuai oleh Pak Jimli Asidik. Uji coba Anda, uji coba tim reformasi Polri ini apakah dia sesuai dengan permintaan rakyat Indonesia, sesuai amanah konstitusi dia berjalan. Adalah test case-nya adalah kasus ini nih, ijazah palsu Jokowi lagi-lagi mau memakan korban, ya kan? Dan ini sudah membuat muak banyak rakyat Indonesia, sudah muak minta agar supaya Polri kembali ke jalan yang benar. Ya kan? Ini sederhana itu sebenarnya melihat, sederhana. Ya apapun perdebatan yang terjadi di televisi, apapun yang ada ini, tetapi ujung-ujungnya kalau ijazah aslinya tidak pernah dibuktikan keasliannya melalui ranah pengadilan, maka kepolisian lagi-lagi tidak punya kewenangan untuk menentukan dia asli atau bukan. Bukan juga UGM bilang dia siswa saya, dia mahasiswa saya. Ini bukan begitu. Harus bukti ya. Tapi bukti otentik ijazah itu yang viral di media sosial, yang diselidiki, yang lagi diteliti oleh Rismond dan kawan-kawan. Lah itu yang harus dicari. Kalau memang salah, udah salah aja. Kita proses aja Pak Jokowi sampai ke pengadilan. Kalau dihukum penjara karena melakukan penipuan kepada Indonesia, hukum saja. Toh juga Pak Prabowo punya hak untuk memberikan ampunan kalau memang dia mau ampuni, tetapi proses hukum ini jalani dulu dong dengan benar. Betul, jangan main todong-todong aja begini, bikin kacau negara ini, ya kan? Nah itu, jadi kelarin dulu, publik wajar tahu. Apalagi ada kemarin salah seorang menteri menyatakan Pak Jokowi layak nanti layak nanti jadi pahlawan nasional. Ya pertanyaan sederhananya begini. Kalau mau jadi pahlawan nasional, ijazahnya harus terdaftar di lembaga arsip nasional. Lembaga arsip nasional aja nggak ada mau jadi pahlawan. Gimana sih? Nggak jelas. Nggak mungkin jadi pahlawan itu. Enggak, tapi nggak bisa jelas deh. loh. Tapi bisa deh dia jadi pahlawan satu-satunya yang tanpa ijazah. Iya. Nih, Bu Moni mau ngomong. Udah deh aja dulu. Silakan aja. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus mati dulu. Jadi gini, kita itu membela Roy Suryo itu bukan hanya sekedar membela Roy Suryo CS ya, tapi sekaligus kita itu juga berperang gitu ya, berperang melawan kezaliman, dan sudah waktunya memang nilai kejujuran itu harus kita angkat lagi yang sudah hilang dari negeri ini. Dan kemudian satu juga dengan cepatnya Roy Suryo CS menjadi tersangka dan kemudian sekarang dipanggil, itu menandakan bahwa sistem kita masih rusak dan belum berubah selama 10 tahun kemarin di bawah Jokowi. Sebetulnya dengan saya sebagai orang awam itu malah bingung ya, atau gini, kenapa kalau memang dia asli ya, tidak perlu saksi yang banyak, yang sampai ratusan itu melelahkan gitu ya. Tapi kenapa cukup satu aja kalau memang itu asli gitu. Kalau memang banyak itu berarti dia perlu penguatan. Itu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi iya berarti ragu-ragu dan kita berpikir seperti itu gitu. Dan Pak Jokowi ini mengenai masalah ijazah palsu ini sepertinya kita sudah berjalan hampir 3 tahun ya. Dan Bapak Jokowi itu belum pernah hadir di dalam pengadilan gitu. Jadi Pak, Bapak itu harus hadir, dan memang ada undang-undang ya. Memang ada undang-undang yang mantan presiden itu bebas dari dilindungi dari hukum ya. Katanya begitu ya, dan itu baru ada setelah Jokowi. Pak, Bapak itu memasukkan ijazahnya bukan cuma waktu presiden, tapi juga dari wali kota.
Kan gitu ya. Jadi artinya kalau memang ijazahnya terbukti palsu gitu ya, kan itu kita itu harus menarik mundur itu adalah pada saat Bapak menjadi wali kota, kemudian gubernur, kemudian baru presiden gitu ya. Jadi tetap Pak, apapun itu kalau memang salah akan selalu ada celah untuk menghukumnya. Dan ingat juga ada satu pepatah ya, truth must be test, not silence. Artinya kebenaran itu tuh memang harus dites ya Pak ya, bukan malah dibungkam. Nah sekarang gini, aku boleh dong curiga kalau Pak Roy Suryo CS ini kenapa sih dipanggil gitu ya? Itu karena sebetulnya bukan masalah Jokowi ijazah ya. Boleh dong kalau kita berasumsi ya. Tetapi karena Gibran. Karena betul ijazah Gibran. Jadi artinya gitu ya. Kalau kami ibu-ibu itu, kami itu percaya kepada mangga itu kita apa ya, pokoknya tidak, kita keturunan itu tuh pastinya nyontoh dari orang tua. Nah like father like son, buat jadi dari pohon. Nah jadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya bapaknya begitu, coba kita selidiki yuk, apa Gibran kan terbukti kan, Pak Roy Suryo dari Sydney dan dia membawa banyak bukti-bukti yang memang tidak ada Gibran. Sudah ada beberapa warga Indonesia yang di Sydney gitu ya, yang tidak kenal sama Gibran. Jadi artinya begini loh. Satu lagi ya, aku juga baru baca nih. Sebagai pejabat publik ya, harusnya tidak ada privacy. Tidak ada privacy. Artinya kami rakyat Indonesia bebas mengakses info tentang data-data pribadi dari pejabat itu ya. Jadi kalau misalnya pengacara dan para termul itu kembali kepada masalah privacy segala macam, bukan. Kenapa pejabat publik itu tidak punya hak privacy kepada kami warga rakyatnya? Karena pejabat publik itu memegang mandat rakyat dan artinya begini ya, negara kita ini kan kita yang memegang kedaulatan paling tinggi ya. Ingat, rakyat memegang kedaulatan paling tinggi. Nah, ibarat kata Jokowi dan aparat menteri-menterinya, maaf kalau saya bilang itu cuma babu, kan gitu ya. Artinya kami berhak mau tahu bagaimana kualitas dari pemimpin kami. Kami sudah belajar selama 10 tahun. Kami sudah belajar selama 10 tahun dengan Jokowi yang tidak jelas ijazahnya dan selalu mencela-mencela. Dan ingat ya, kenapa kami kepo itu juga karena Jokowi sendirilah yang bilang kalau IP dia cuma 2. Ya, dan kurang dari 2. Dan saya tahu itu pasti sudah di DO. Jadi Pak, kayaknya saya tidak mau berasumsi apa-apa gitu ya. Ini memang perlu tes segala macam. Tapi satu, polisi itu adalah alat pengamanan, bukan politisi. Jadi tolong jangan pernah ikut-ikut di dalam kisruh seperti ini. Polisi itu harusnya fair. Harusnya harusnya polisi itu dia membuka. Kalau nanti dia akan dibuka oleh publik dan publik pun akan gampang mengaksesnya. Yang dibingungkan kan begini. Kenapa di arsip nasional itu tidak ada data-data Jokowi dan juga Gibran? Nah, ini menjadi pertanyaan kami gitu kan. Artinya ini memang nggak benar nih. Memang kita itu punya harapan terakhir hanya kepada Pak Prabowo ya Pak. Rakyat itu banyak berapa Bapak. Kami ingin Bapak itu lebih tegas karena Pak yang dilakukan oleh Jokowi itu salah gitu. Jadi Bapak itu cuma hanya panggil aja atau membiarkan instansi-instansi ya. Ingat WUS ya. WUS itu walaupun Bapak sudah bilang kalau Bapak akan mengambil tanggung jawab ya, tapi Pak gitu ya, Jokowi itu tidak membuat Jokowi itu tidak bersalah. Ingat berapa angka yang dimarkup sama dia. Dan jadi tolong Pak gitu ya, panggil lah, suruh KPK untuk panggil Jokowi. Atau rakyatlah yang akan geruduk Bapak untuk memaksa Bapak. Karena yang memegang komando paling tertinggi adalah Pak Presiden, apalagi Bapak Jenderal. Jadi tolong Pak, kami ini adalah Ibu Pertiwi Pak. Ibu Pertiwi yang kami akan menjaga rumah kami ya. Apabila ibu-ibu sudah keluar jalan Pak,
berarti ada yang tidak benar oleh sistem. Dan ingat, kami ini juga dari 2019. Bapak pun mengakui. Jadi saya cuma bilang, saya cuma berharap Bapak tolong dengarlah suara rakyat. Kami hanya ingin Bapak tangkap Jokowi dan kemudian diadili. Dan untuk Jokowi, pertama ya kami mau Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya. Dan semua dibuka secara terbuka untuk publik. Terima kasih. Itu aja dari saya. Mungkin ini ada dari buruh Pak Arif. Coba kembali sama Daeng. Ya, itu tadi ya, sekarang ada Pak Arif nih, Ketua Umum SPLM, Sekjen KSPSI Pak Jumur. Tinggal kawan-kawan yang lain sambil ini ya, pada sedang menuju ke sini. Ada belasan pimpinan-pimpinan buruh akan datang ke sini. Silakan Pak Arif. Hal-hal yang perlu disampaikan terkait masalah kriminalisasi Roy Suryo CS. RRT, CS. RRT, CS. RRT. Bukan Republik Rakyat Tiongkok, tapi Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tipa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari-hari ini kita sangat prihatin ya dengan ditersangkakannya RRT dan kawan-kawan 8 orang. Saya pikir ini mengusik rasa keadilan kita semua ya. Dan sebetulnya kita sudah tahu sejak lama bahwa mereka nggak bisa ditersangkakan. Dan kemarin Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asidiki bahkan mengatakan nggak bisa, ijazahnya harus dibuktikan bahwa dia ada ijazahnya, nggak palsu. Nah, membuktikan ijazah nggak palsu aja belum, kemudian mentersangkakan orang. Jangan lupa Pak Jokowi ini pejabat publik, dia harus bertanggung jawab kepada semua yang dilakukannya, termasuk proses-proses menjadi presiden. Jadi kepolisian menurut saya telah melakukan kesalahan besar. Ya, ahli hukumnya sudah mengatakan itu, hampir seluruh Indonesia lah. Kayaknya nggak ada yang membenarkan melegitimasi bahwa ini benar, gitu. Ya, saya pikir ini jelas lah. Saya minta polisi, sudahlah daripada kita ribut, ya kan, mengusik keadilan, rasa keadilan, ya. Cobalah, udah hentikan aja itu proses proses ini. Sudah ada legitimasi, udah bahwa Pak Jimli Asidiki dan Pak Mahfud sudah mengatakan ijazahnya dulu dibuktikan. Kan sederhana kalau dari dulu ada. Kalau ada memang kena buka aja. Simpel kok. Itu paling butuh 1 menit. 1 menit dilihat, ya kan? Oh iya bener itu. Ini sampai bertahun-tahun nggak dibuktikan. Dan sebenarnya dari siapapun polisi terlihat lemah, gitu. Nah, saya pikir sudahlah. Saya tahu suasana batin para penyidik itu. Pasti dia berlawanan dengan hati nuraninya penyidiknya. Cuman karena perintah atasan dia terpaksa menyidik, terpaksa mereka pasal apa yang cocok, gitu ya kan, gitu. Nah, dan menurut saya ini propam juga harus justru memeriksa orang yang memerintahkan. Kalau menurut saya propam memeriksa orang yang memerintahkan penyidik ini. Gitu. Itu justru yang melakukan pidana. Ya, orang tidak bersalah kemudian itu sudah jelas lah. Ya kan, jadikan tersangka. Gimana ceritanya? Begitu. Saya minta juga Pak Presiden Prabowo ini sebagai penanggung jawab tertinggi. Pak, saya ini pengagum Bapak. Dari dulu saya tahu kiprah Bapak di di Indonesia ini. Waktu perang, walaupun Bapak putranya orang kaya, ya kan, bahkan mantu presiden, ketika perang Bapak di depan,
Saya dengar cerita Bapak dari banyak itu. Pidato Bapak. Ya. Nah ini sekarang ada masalah di depan Bapak. Dalam penegakan hukum ini jelas-jelas ada kesalahan besar yang dilakukan. Dan di tengah-tengah Bapak membuat tim reformasi kepolisian. Ini menurut saya Bapak harus bertindak ini. Ya, Bapak saya presiden loh Pak. Hati-hati Bapak nanti ditanya di akhirat ini. Walaupun anak buah Bapak yang buat, tapi penanggung jawab tertinggi di negara ini ya presiden. Kalau Bapak merasa bahwa ada katakanlah komitmen secara politik tertentu dengan geng Solo atau dengan Pak Jokowi, itu menurut saya komitmen apapun yang melanggar ketentuan hukum, apalagi ketentuan agama, itu batal demi hukum. Bapak nggak usah takut dengan dengan bahwa akan melanggar etika. Tidak, Bapak tidak melanggar etika. Dan saya yakin perjanjiannya nggak akan ada yang menyuruh orang berbuat tidak adil. Hati-hati Bapak saya presiden itu. Sekarang nggak bisa Bapak atas nama komitmen pribadi atau nggak bisa. Komitmen itu untuk komitmen rakyat semua se-Indonesia. Berdasarkan hukum-hukum, apalagi berdasarkan agama gitu. Ini ketidakadilan itu jelas di depan mata kita. Bapak harus bertindak ini gitu ya. Jadi saya berharap Bapak melakukan tindakan lah ya agar agar segera memerintahkan kepada Kapolri untuk mencabut semua tahanan ini ya, mencabut itu. Begitu ya. Kami dari buruh, ya, saya sebagai aktivis buruh, saya kalau ini terjadi terus, saya akan mengerahkan massa kepada seluruh buruh yang peduli dengan ketidakadilan Indonesia. Saya akan memberikan dukungan dan solidaritas, karena buruh hanya punya solidaritas. Gitu, membela yang benar, maju sebentar, hak kiuk jadi serang, bergerak, merentak, serentak, majulah menang. Lanjut Farid. Jadi sekali lagi, kalau ini begini terus, saya ingatkan ya. Ini sudah mengusik hati nurani, menusik rasa keadilan kami. Kami dari buruh saat ini akan memberikan solidaritas, karena buruh hanya punya solidaritas. Ya, bukan hanya kita memperjuangkan upah dan lain-lain, itu persoalan yang lain. Buruh juga sering dilakukan tidak adil. Maka ketika ada orang dilakukan tidak adil, saya akan memerintahkan seluruh anggota KSPSI, kita akan rapatin di ASB Urun Rembuk ya, dan kalau saya di organisasi di FSLM SPSI, saya akan memerintahkan khusus agar anggota yang peduli, kita akan tentukan waktunya kapan kita akan melakukan aksi massa ya, di Polda atau kalaupun di istana. Kita meminta ke presiden kalau perlu. Biar intinya kan di situ. Kita datang ke presiden, minta reformasi Polri untuk segera. Ini harus kita demo kalau perlu besar-besaran. Saya minta seluruh buruh yang peduli, ya mau berorganisasi mau tidak berorganisasi, saya minta perlihatkan solidaritas kita sebagai buruh, bahwa ini sudah mengusik nurani kita. Ya, Pak Prabowo harus bertindak. Ya, saya pengagum Anda, Bapak. Bapak berapi-api, korupsi. Tapi ini keadilan di depan Bapak Anda biarkan. Ya, saya marah terus terang, Pak. Saya akan tetap mengakui Bapak, tapi jangan kotori kegaguman saya dengan tindakan Bapak yang lamban, yang atas nama komitmen yang tidak jelas dengan Jokowi. Sudah, hentikanlah sampai saat ini.
kepada seluruh saya himbau, Pak Jokowi, tobatlah Anda. Ya, udah. Tobat, akui semuanya yang ada. Kita kalau perlu kita maafkan. Betul nggak? Ya, tapi salah dulu. Ya, tapi minta maaf dulu. Minta maaf. Kalau Anda korupsi ya di penjara. Kira-kira begitu. Ya, kita minta itu kepada Pak Presiden, tolong ini perhatian buat Anda. Keadilan itu di atas segala-galanya. Yes. Ya, itu keadilan di atas segala-galanya ini. Ini sudah gamblang lah. Jimli, Mahfud, Iya. bahkan Susno Duaji dari kepolisian, banyak. bahkan Pak Ugroseno, ya kan, nggak bisa. Ya, saya kalau nggak ikut demo, nggak ikut solidaritas, saya merasa saya pengkhianat. Iya. Saya ingat di kalender cabang saya, Iya. dikatakan diam itu Adalah pengkhianat. adalah pengkhianatan. Yes. Jika ada sesuatu di depan mata kita dibiarkan. Ya, ketidakadilan. Kalau dalam hadis Nabi, ketika ada kedoliman, ya kan, dengan tanganmu, Pedang. hentikan dengan tanganmu, Ya. ya kan, begitu. Yang paling rendah ya dalam hati, Ya. tapi itu serendah-rendah iman, Iman ya. begitu. Ya, begitu dari kami. Mudah-mudahan Pak Bowo dengar. Nah, Ya, begitu. Mudah-mudahan kepolisian tolong pada para di kepolisian anggota datanglah kepada atasan. Ya. Jangan takut. ya. Datang berikan saran, Pak, ini nggak bisa. Ya. Bapak nggak bisa paksakan. Kami malu, Pak, gitu. Ngomonglah. Begitu ya. Saya pikir itu saja dari saya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup yang melawan. Hidup. Nah, sekarang Hidup mama yang melawan. hidup Mama yang mana? Nah, sekarang Pak Rudi, Ketua Umum GSBI. Pak Rudi dulu, Pak Rudi. Ya, kondisi Indonesia ternyata tidak baik-baik saja. Ya, kenapa? Saya yakin ke depan para akademisi tidak lagi mau berkarya, tidak lagi mau melakukan penelitian karena dampaknya adalah kriminalisasi. Semua orang tahu bagaimana kualitas Rismon Sianipar, bagaimana kualitas Dr. Tifa sebagai seorang akademisi, peneliti, dan itu diakui dunia internasional. Tetapi hasil penelitiannya bukannya diuji kebenaran secara ilmiah, tetapi orangnya dikriminalisasi. Jadi, yang persoalan kita saat ini adalah bagaimana dunia mengakui tingkat kualitas pendidikan Indonesia jika produk-produk dari akademisi itu dikriminalisasi, dianggap sebagai orang yang kemudian melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berharap Pak Prabowo tolong kembalikan marwah pendidikan kita. Jangan orang-orang yang lurus bekerja, memikirkan rakyat, memikirkan kebenaran, tapi kemudian dikriminalisasi. Tidak tepat. Dan saya yakin tingkat kualitas pendidikan Indonesia semakin anjlok, semakin turun, dan dia diakui di internasional. Karena bagaimana akan diakui internasional kalau kemudian para akademisi tidak mau lagi melakukan kajian-kajian ilmiah. Karena kajian yang dilakukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Harusnya hasil kajian itu diuji di depan para akademisi juga. Boleh saja polisi di situ, tidak ada masalah. Tetapi jelas bahwa kerangka pikirnya adalah kerangka pikir ilmiah dan tidak bisa dihukum. Dan ini yang terjadi. Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon itu ditersangkakan. Sangat naif. Bagaimana kita akan meningkatkan kualitas seorang berpikir ilmiah orang kalau kemudian berpikir orang kemudian dihukum? Saya kira mulailah ya Pak Prabowo, Pak Presiden sebagai pemegang tampuk kekuasaan di negeri ini, kembalikan marwah pendidikan kita, lindungi para peneliti, lindungi orang-orang yang berpikir lurus,
Jangan dikriminalisasi. Demikian, terima kasih. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Jadi kedatangan saya di Polda Metro Jaya ini adalah salah satu bentuk nyata solidaritas kita, dukungan kita terhadap Pak Roy Suryo, Pak Resmond, dan juga Dr. Tipa dan teman-teman lain yang dikriminalisasi. Ya. Saya kira penetapan tersangka ini adalah dalam pandangan saya jelas ini adalah melawan konstitusi, ya, dan juga melawan perintah presiden, keputusan-keputusan presiden yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kenapa saya mengatakan bahwa penetapan tersangka ini adalah sebagai melawan konstitusi? Karena penetapan tersangka ini adalah jelas bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi membodohi rakyat. Ya, jadi tindakan menetapkan 8 orang menjadi tersangka ini yang memperkarakan tentang ijazah palsunya mantan Presiden Joko Widodo itu adalah bagian membodohi rakyat gitu. Jadi bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan dimintakan oleh konstitusi. Karena udah banyak saya kira para profesor, para doktor, para akademisi mengatakan harusnya bukan ditersangkakan dulu. Sebelum dia ditersangkakan adalah harus dibuktikan dulu apakah betul ijazahnya Presiden Joko Widodo itu asli atau palsu. Dan itu bukan ranah polisi untuk menentukan itu, tapi ini adalah ranah daripada pengadilan. Nah, polisi harusnya betul-betul bekerja sebagai penegak hukum yang melayani rakyat, ya, yang betul-betul dia harus bersih sebenarnya. Tapi kita tahu, saya kira institusi kepolisian kita ini terutama paling nyata di bawah 10 tahun di bawah rejim Jokowi ini adalah menjadi bagian antek kekuasaan gitu yang banyak digunakan oleh kekuasaan terutama oleh Presiden Joko Widodo gitu. Jadi kita juga sedikit menaruh ya ketidakpercayaan terhadap institusi Polri dalam menegakkan berbagai macam masalah keadilan termasuk di dalam kaum buruh gitu. Jadi penetapan ini jelas-jelas adalah bukan berbicara pada penegakan hukum, tapi adalah ada sesuatu di balik ini. Ini adalah bagian yang dipaksakan. Itulah yang menurut saya kita sayangkan. Maka saya kira apa yang dilakukan oleh institusi kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya adalah menetapkan ini adalah dia bukan mencerdaskan kehidupan bangsa karena tidak berbicara pada pijakan-pijakan hukum yang konkret, tapi membodohi rakyat karena memanipulasi hukum untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, yang kedua saya bilang kenapa dikatakan ini adalah bagian melawan, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo ini melawan Presiden institusi Polri. Kita tahu bahwa ada Bambang Tri, ya, ada Gus Nur yang sudah divonis dikriminalisasi dan diampuni oleh Presiden Joko Widodo, oleh Presiden Prabowo. Kan nyata kan? Berarti yang sudah nyata-nyata itu dikriminalisasi sudah diampuni. Nah, sekarang ini kepolisian berarti dia menetapkan lagi tersangka dengan hal yang sama. Ya. Artinya ini adalah pihak kepolisian melawan dan membangkang presiden. Presiden aja sudah mengampuni orang yang dikriminalisasi karena memperkarakan ijazah palsu. Karena apa? Karena ijazah palsunya sampai sekarang itu belum dibuktikan. Kecuali sudah terbukti secara ilmiah putusan pengadilan bahwa ijazahnya asli ada benar, nah baru orang bisa dikenakan. Jangan diputarbalikan. Faktanya itu adalah sekarang orang gaduh, orang memperkarakan ini dibuat tindakan tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan, mencemarakan nama baik gitu. Orang berbicara itu adalah karena ada sebab utamanya. Maka sebab utamanya yang harus diselesaikan dulu supaya orang semuanya diam. Maka selama ijazah itu tidak dibuktikan kebenarannya di dalam pengadilan, walaupun 8 orang ini dipenjarakan seumur hidup, misalkan, isu ini tidak akan berhenti, akan muncul ratusan rakyat, ribuan rakyat, jutaan rakyat akan memperkarakan ini. Ya, saya kira ini nyata, saya kira ya. Maka ini adalah bagian kehendak
saya kira melawan kebijakan presiden artinya dengan menetapkan tersangka ini. Karena harusnya ijazahnya dulu dibuktikan. Kalau sudah terbukti, barulah orang-orang ini kan bersedia secara gentleman akan mengakui. Berarti memang dia bukan atas itikat untuk kebencian, tapi adalah bagian menegakkan fakta-fakta hukum. Bagian bagaimana seorang presiden itu harus didasari dengan kebenaran, terutama ijazahnya yang harus konkret, jelas gitu ya. Nah, saya kira itu yang dua hal itu. Ini yang jelas-jelas, saya kira kenapa tadi mengatakan ada sesuatu, kenapa para pendukung Jokowi ya yang sudah nyata-nyata misalkan kayak Silverster itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak dieksekusi, bahkan cenderung dibiarkan. Tidak ada tindakan-tindakan, tidak ada penjelasan kepada publik yang konkret. Artinya ada satu tindakan yang tidak setara, saya kira. Ini jelas bagian dari skema yang tadi yang saya katakan adalah ada sesuatu. Maka bukan bagian mencerdaskan bangsa, bukan bagian penegakan hukum, tapi ini adalah bagian daripada rekayasa demi menjaga kepentingan orang per orang mungkin atau kelompok sesuatu yang ini yang kita sayangkan. Bangsa kita akan semakin rusak dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, maka saya kira kaum buruh ketika berbicara ketidakadilan terhadap siapapun, terhadap diskriminasi, kriminalisasi, tentu kami akan selalu mendukung dan akan berada di barisan rakyat yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran gitulah. Apalagi kita tahu ini urusan soal Presiden Joko Widodo ini 10 tahun rejim Joko Widodo ya yang sekarang sudah jadi mantan presiden itu saya kira lebih banyak kemudaratannya daripada kebaikannya buat bangsa dan rakyat ini. Meninggalkan banyak itu. Jadi betul-betul mengaturkan tatanan hukum, tatanan negara bangsa. Ya bahkan sumber daya alam kita dikeruk diserahkan kepada investasi yang sedemikian brutalnya. Dan dilegalisasi itu. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui rejim Jokowi pada saat itu adalah justru dilegalisasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Seolah-olah itu adalah kebenaran. Seolah-olah itu adalah tidak melanggar undang-undang. Nah itulah yang menurut saya yang perlu dilihat oleh kita.